Halo guys, selamat datang di Pindah Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema fakta tentang kamu yang diketahui orang-orang saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang disonet, atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya sapa dulu kartunya, general reading. Fakta tentang kamu yang diketahui orang-orang saat ini. Fakta tentang kamu yang diketahui orang-orang saat ini. Ya, faktanya, ya, faktanya kamu ini saat ini penuh kemenangan, gitu ya. Saat ini orang-orang mengakui, gitu ya, kemenangan kamu. Orang-orang mendukung, gitu ya. Kamu mendapat banyak dukungan dari orang-orang. Ya, faktanya kamu orang yang populer, ya, orang yang terkenal. Jadi di mana-mana orang itu tahu, gitu, tahu tentang kamu. Mungkin saat apa ya, kamu nggak terlalu mengenal orang gitu ya. Terutama kayak mungkin di jalan gitu ya, ada orang yang say hi ke kamu gitu ya. Tapi kamu nggak tahu ini siapa ya gitu ya. Oh, kok ini orang kenal sama aku ya gitu ya. Ya itu karena kamu emang lagi populer gitu ya. Kamu populer, kamu punya kemenangan gitu ya. Apa yang apa yang kamu perjuangkan ya selama ini gitu kayak lagi membuahkan hasil gitu ya. Berkat kesabaran kamu, kegigihan kamu ya, entah apapun yang kamu perjuangkan, kamu lagi menuai hasilnya. Gitu. Faktanya, ya kamu ini orang yang mandiri, orang yang percaya diri, orang yang penuh kreativitas. Kamu tidak takut berjalan sendirian, gitu ya. Kamu tidak butuh orang lain untuk kamu merasa uh, unggul. Kamu tidak butuh orang lain untuk memvalidasi diri kamu, gitu ya. Kamu tidak butuh validasi dari orang lain, kamu tidak butuh pengakuan, kamu tidak butuh persetujuan, gitu ya. Terutama ketika kamu dalam pengambilan keputusan, ya, kamu percaya diri dengan keputusan kamu. Kamu percaya diri dengan langkah yang kamu ambil, gitu. Kemandirian di sini yang aku rasakan ya. Jadi fakta yang diketahui orang adalah kemandirian kamu dalam pengambilan keputusan, dalam melangkah, gitu ya. Terutama di sini kayak meskipun kayak di belakang kamu, gitu ya. Ada hal-hal yang tidak terduga, gitu ya, yang mungkin membuat kamu itu uh, terkejut, gitu ya. Kamu menghadapi sesuatu yang mengejutkan, dan mungkin bagi orang lain itu hal yang membingungkan, gitu ya. Tapi kamu tahu bagaimana mengambil keputusan, bagaimana melangkah maju tanpa harus mencari persetujuan dari orang lain. Tuh. Itulah faktanya.
fakta tentang kamu yang diketahui orang-orang. Ya, faktanya kamu ini orang yang pintar. Ya, kamu orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Tapi kamu nggak sombong gitu. Kamu nggak suka memamerkan pengetahuan kamu. Kamu nggak suka memamerkan kecerdasan kamu, kepintaran kamu. Gitu. Tapi ya orang ngeh aja gitu. Dari bagaimana kamu berucap gitu ya. Ucapan kamu itu berbobot. Gitu. Ucapan kamu itu kadang kayak memberi apa ya, pengetahuan gitu ke orang. Ya, karena emang faktanya di sini kamu orang yang selalu penasaran akan sesuatu. Gitu. Kamu selalu, ketika kamu penasaran dengan sesuatu, kamu akan mencari jawaban sampai kamu menemukan. Sampai kamu benar-benar puas dengan jawaban itu. Jadi nggak cukup sekali, 2 kali gitu kamu mencari jawaban, gitu ya. Tapi iya, itu kamu akan mencari jawaban sampai benar-benar kamu memang puas dengan jawaban itu. Dan ya tanpa kamu sadar gitu ya, apa yang kamu lakukan ini, itu yang menambah pengetahuan kamu, menambah wawasan kamu. Jadi memang hasrat kamu gitu ya, passion kamu itu memang uh, ada di diri kamu yang suka belajar gitu ya. Kamu seorang pembelajar, kamu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kamu menikmati gitu. Ketika kamu belajar itu ya kamu menikmati karena itu memang passion kamu gitu ya. Fakta tentang kamu yang diketahui orang-orang. Ya, faktanya kamu emang ceria. Faktanya emang kamu humble, kamu ramah sama siapapun gitu ya. Kamu pandai membuat lelucon gitu ya. Jadi ya orang-orang sadar gitu. Ya orang-orang tahu gitu. Emang kamu asik gitu ya. Faktanya emang kamu asik, kamu seru. Kamu bisa mencairkan suasana. Ya, kamu di sini tidak pilih-pilih temen ya, nggak harus dengan siapa kamu berteman, enggak. Jadi siapapun bisa berteman dengan kamu gitu ya. Siapapun bisa merasa nyaman ketika dekat sama kamu. Dan iya, ketika kamu hadir gitu ya, kehadiran kamu itu membuat suasana seru, membuat suasana itu uh, rame gitu ya. Orang merasa asik gitu sama kamu. Iya, faktanya kamu emang humble di sini ya yang aku rasa. Humble, penuh keceriaan, ya. Kamu tahu gimana mencairkan suasana. Faktanya, kamu memiliki kematangan emosi yang ya, memiliki kematangan emosional. Ya, secara emosi kamu stabil. Terus kamu emang tipikal orang yang akan melakukan apapun gitu ya demi menjaga stabilitas sebuah hubungan gitu ya. Mungkin di sini ya orang tahu gitu. Mungkin kalau kamu dikasih pilihan ya antara materi sama kestabilan hubungan,
sama keharmonisan hubungan, ya. Entah sama pasangan, sama keluarga, sama saudara, gitu ya. Kamu akan lebih memilih keharmonisan di dalam hubungan. Ya, jadi bagi kamu keharmonisan sebuah hubungan itu kayak harga mati gitu ya. Kamu pinter menjaga sebuah hubungan. Dan yang aku rasakan di sini emang kamu yang paling berjuang ketika ada konflik, ada kesalahpahaman, itu kamu yang akan paling bekerja keras untuk mengembalikan keharmonisan hubungan itu. Gitu, ya. Kamu tidak suka yang namanya konflik, kamu nggak suka yang namanya kesalahpahaman, dan emang kamu nggak tahan. Ya, selain itu kamu nggak tahan, makanya kamu akan gimana caranya mengembalikan keharmonisan itu. Gitu ya, kamu tidak mudah kemakan atau kamu tidak mudah terpengaruh gitu ya dengan mungkin orang yang suka berkonflik, suka drama gitu ya. Kamu tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi. Jadi ketika ada konflik ya kamu akan memperbaiki hubungan. Tapi ketika hubungan itu memang nggak bisa diperbaiki, ya terutama sama orang-orang yang konflik, ya orang yang memang memiliki emosional yang nggak baik gitu ya, orang yang drama, orang yang toksik gitu, kamu tidak akan berjuang untuk memperbaikinya, ya karena percuma gitu kan, tidak akan pernah ada selesainya, tidak pernah akan ujungnya untuk orang berhubungan sama orang yang drama, orang yang toksik gitu, dan kamu lebih memilih untuk mundur gitu ya, cut off sama orang-orang seperti itu karena memang yang paling berharga buat kamu adalah kedamaian hati, ketenangan hati. Jadi kenapa kamu lebih memilih, kalau aku katakan tadi kamu lebih memilih hubungannya harmonis ya daripada materi, karena kamu lebih mengutamakan yang namanya kedamaian hati, ketenangan. Itu kayak harga mati buat kamu gitu ya. Ya iya, karena apa ya, rezeki itu akan mudah menghampiri orang yang memiliki hati yang tenang. Rezeki itu akan mudah menghampiri sama orang-orang yang memiliki hati yang damai. Jadi tidak perlu takut akan kehilangan materi, tapi justru orang-orang yang memiliki hati yang tenang, orang-orang yang memilih kedamaian atau memilih keharmonisan di sebuah hubungan itu, ya rezeki akan ngejar gitu ya. Peluang akan ngejar kepada orang-orang yang memiliki hati yang tenang gitu. Faktanya, ya, kamu memiliki kehidupan yang indah gitu ya. Yang kalau mau dibandingkan sama orang lain gitu ya, itu kehidupan kamu sangat berwarna, kehidupan kamu sangat, ya, ada kebahagiaan, ada kesuksesan, ya. Jadi faktanya gitu ya, diketahui orang-orang, kamu memiliki hati yang bahagia, hati yang damai gitu ya, seperti yang aku katakan tadi. Kamu memiliki hubungan yang harmonis, ya, hubungan yang stabil, hubungan yang baik dengan siapapun gitu ya. Tapi di sini terutama sama pasangan kamu, sama keluarga kamu, sama saudara kamu gitu. Kamu memiliki hubungan yang baik. Terus secara ekonomi, secara finansial, kamu juga oke, stabil, bagus gitu ya. Jadi ya faktanya emang kamu memiliki kehidupan yang indah gitu ya. Jadi ketika kamu memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, ya, kamu memiliki komunikasi yang baik sama pasangan, sama keluarga,
terus kamu memiliki keuangan yang bagus, ya, finansial yang bagus, itu tuh kayak ya udah gitu ya. Kayak kamu udah mendapatkan semuanya kan memang di situ gitu kan. Ketika kamu memiliki hubungan yang baik, kamu tidak memiliki konflik dengan siapapun, kamu bekerja akan fokus gitu ya, akan fokus dengan pekerjaan karena hati kamu damai dan rezeki itu akan mudah datang. Rezeki akan mudah ngalir ke kamu ya. Jadi keberlimpahan itu akan ngejar. Kesuksesan itu akan ngejar. Ada orang-orang yang memiliki hubungan yang baik gitu ya. Ya, faktanya uh, ini tentang takdir hidup kamu gitu ya. Emang faktanya kamu memiliki takdir yang tidak mudah gitu ya. Ada spiritual awakening di sini. Jadi kamu pernah mengalami kehidupan di masa lalu yang tidak baik ya. Ada kehancuran ego di sini ya. Ada mindset kamu yang dirombak ya, sudut pandang kamu yang dirombak, ego yang dihancurkan di sini, dan ini takdir kamu ya. Jadi kehancuran ini bisa dari mana aja gitu ya, bisa kamu dihancurkan memang ya, ego kamu dihancurkan dari hubungan, entah hubungan dengan siapapun ya, bisa hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, atau kamu dihancurkan dari materi, bisa dari pekerjaan, bisa dari kesehatan, bisa gitu ya. Emang Tuhan itu akan menghancurkan ego dari situ. Tapi tanpa maksud gitu ya, bukan tanpa tujuan gitu Tuhan menghancurkan ego kalian. Ini memang kalian diarahkan gitu ya, untuk menjadi jiwa-jiwa yang apa ya, kalian ini jiwa-jiwa yang terpilih gitu, spiritual awakening. Dan di sini yang aku rasakan, kalian emang udah selesai, udah di fase selesai dengan spiritual awakening kamu. Makanya di sini ya kartunya didukung dengan ada kartu kemenangan gitu ya, ada kartu tentang kepercayaan diri, apa ya, kartu yang emang udah selesai dengan diri kamu sendiri gitu kan, nggak butuh validasi ya, kamu tahu bagaimana cara melangkah ke depan, kamu tidak butuh persetujuan orang mengambil keputusan gitu ya, kamu memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, memiliki hubungan yang harmonis ya, ada rezeki juga yang mengalir ya. Ini udah emang di fase selesai ya. Dan di sini yang aku rasakan kebanyakan dari kalian emang udah selesai dengan spiritual awakening kamu gitu, dan kamu berhasil melaluinya gitu ya. Kamu menjadi jiwa yang baru sekarang gitu. Jadi diri kamu yang lampau itu emang udah apa ya, diri kamu yang dulu emang udah dirombak habis-habisan gitu, dan sekarang kamu menjadi jiwa yang baru ya. Faktanya ya, di sini meskipun kamu cewek gitu ya, kamu memiliki pemikiran yang logis gitu. Jadi di sini terutama yang cewek gitu ya, yang aku suka dari kalian gitu ya. Dan ini juga menandakan bahwa kalian emang udah selesai dengan spiritual awakening kalian, adalah kamu tidak apa ya, terutama dalam hal pengambilan keputusan gitu ya, kamu tidak dipengaruhi oleh emosi gitu. Ini terutama yang
cewek gitu ya. Ketika cewek udah bisa mengambil keputusan, udah bisa bertindak gitu tanpa dipengaruhi oleh emosi, ya itu tuh keren, ya itu keren, ya karena ini energi apa ya, energi maskulin dan ini ya ini cewek maupun cowok gitu ya. Tapi biasanya emang kalau cowok ini kan memang ketika mengambil keputusan itu memang lebih dipengaruhi oleh logika rasional gitu ya. Makanya di sini aku bilang kalau kalian cewek dan di sini dari kartunya bahwa ketika kalian mengambil keputusan, tindakan, ya sikap gitu tuh kamu lebih dipengaruhi oleh logika kamu, rasionalitas kamu. Jadi ada kebijaksanaan juga. Dan ketika kamu udah bisa mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh emosi, ya itu minim sekali penyesalan, gitu ya, karena di situ ada pertimbangan, gitu ya, tidak tidak impulsif, gitu ya, di situ ada pertimbangan, kamu mempertimbangkan baik buruknya, konsekuensinya, gitu kan. Nah, faktanya, yaitu fakta yang diketahui orang-orang, ya, kamu orang yang logis, rasional, kamu tenang, ya, kamu berkelas dari tutur katamu, dari sikapmu, dari tindakanmu, gitu ya. Dan ini salah satu salah satu tanda kamu udah selesai dengan spiritual awakening kamu ya. Spiritual awakening kamu itu ya ini juga ketenangan kamu dalam mengambil keputusan. Ya, salah satunya itu juga, gitu ya. Ya, fakta yang diketahui orang-orang gitu ya, faktanya. Kamu emang suka dengan kesendirian gitu ya. Kalau bagi orang lain kesendirian itu adalah sunyi, kesendirian itu adalah kesepian. Tapi kesendirian itu bagi kamu ya adalah momen di mana kamu akan terhubung dengan diri kamu sendiri gitu. Iya. Di sini yang aku rasakan iya, kamu introvert. Kamu menikmati kesendirian dan di kesendirian itu ya justru dengan kesendirian itu mudah untuk kamu terhubung sama diri kamu sendiri, mudah terhubung dengan uh, semesta, gitu ya, mudah terhubung dengan kesadaran kamu, gitu ya. Kamu memiliki kesadaran yang tinggi, self-awareness, gitu ya. Kamu sadar dengan apa yang kamu rasakan, gitu ya. Kamu sadar dengan apa yang kamu pikirkan, gitu ya. Kamu mengenal diri kamu dengan baik. Gitu. Oke ya, di sini kartunya bagus banget dan kesimpulan dari semua kartunya ini ya, kalau kalian relate semua, ya resonate semua dengan kartu ini, saya bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah kamu udah selesai dengan fase spiritual awakening kamu dan kamu lagi menikmati ya momen bahagia, momen kemenangan gitu dan memang semesta ada di pihak kamu, semesta ngedukung langkah kamu gitu ya. Jadi setiap langkah kamu itu emang didukung sama semesta, dijaga sama semesta gitu dan energi kamu emang di sini lagi selaras banget sama semesta. Gitu ya. Jadi kalau energi kamu yang lagi selaras dengan semesta ini ketika kamu memiliki manifestasi gitu ya, memiliki doa, harapan, kamu bisa sampaikan ke Tuhan, doakan gitu ya. Kamu sampaikan ke Tuhan melalui doa, itu akan cepat diijabah gitu ya. Inilah kekuatan apa ya? Ketika kamu emang lagi di frekuensi yang tinggi
ya frekuensi yang selaras dengan semesta, energi kamu lagi selaras dengan semesta kayak gini, bagus banget untuk kamu menyampaikan doa kamu. Gitu ya. Oke ya. Di sini zodiak yang paling kenceng ada di Leo, Aries, Sagittarius ya, kenceng di sini. Terus Gemini, Libra, Aquarius ya. Taurus, Virgo, Capricorn ya, kenceng di Virgonya ya. Pisces, Cancer, Scorpio, tapi tidak sekencang yang lain. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.